Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum memulai setiap aktivitas kita pada satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, serta menghidupinya di dalam kehidupan kita. Nats harian yang ditetapkan Almanak HKBP pada hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022, didasarkan dari kitab Yeremia 15 ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Dibahini songono dohatani Jehovah, mulak mahol tuau, mulak maau tuho, jom jok komusi di jolok kumarhaladu, jalamolo di papuliko na arga sian naroa, jadi hiraho pamangan dia. Komulak na sida tuho, sitok kado yang bertuho, mulak tidak sida. Demikianlah dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita memulai membaca dari ayat 10 hingga ke ayat 20 dan seterusnya, kita melihat bahwa Yeremia pada nats ini sedang bersungut-sungut. Bersungut-sungut mungkin kurang tepat, tetapi ia mengeluh kesahkan apa yang ia alami. Dia mengungkapkan keberanian, dia mengungkapkan, kalau dalam bahasa Batak persitutuan, artinya keseriusan dan ketaatannya dalam melayani. Dia melakukan hal yang benar, tetapi justru semakin dia memberikan diri, memberikan hati, dia melihat kok seolah-olah penderitaan semakin banyak, seolah-olah hujatan semakin banyak, seolah-olah orang semakin membencinya, orang-orang semakin mengutukinya. Sehingga ketika pemanggilannya, Allah yang menetapkan dia akan menjadi tembok besi dan tembaga, itu dia lihat sepertinya tidak nyata. Tak sekuat besi tembaga yang dia pikirkan ketika Allah memanggil ia menjadi seorang nabi. Nah, kemudian di ayat 19 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah jawaban Tuhan kepada keluh kesah Yeremia. Kenapa Tuhan aku melayani, kok mereka malah mengutukiku? Kenapa Tuhan aku bersungguh-sungguh memberikan hidup, waktu, tenaga, tapi kok keluh kesah tiada henti-hentinya dalam kehidupan? Sehingga jawaban Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan. Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau menjadi penyambung lidah bagiku. Ini yang mau ditekankan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama, mari mengingat Tuhan dalam setiap pergumulan. Ingat bahwa di dalam menjalani panggilan Allah, menjalani melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak ada jaminan kenyamanan, tidak ada jaminan keberhasilan, tetapi ada jaminan bahwa ia akan senantiasa bersama-sama dengan kita walau situasi apapun. Mungkin ini ada dari kalangan hamba Tuhan yang boleh sekali-sekali berkeluh kesah saat perkumpulan sesama hamba Tuhan. Aku kok kayak gini ya, padahal aku udah baik banget sama jemaat itu. Kayaknya pelayananku luar biasa, tapi kayaknya jemaat itu gak ada pertumbuhannya. Kok jemaat semakin membenciku? Kok kayaknya gak ada pertumbuhan, gak ada kedekatan, gak marparbue panubaun nesida. Kok pujiannya gak bertambah, padahal pelayanan dilakukan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau yang pertama tadi, mari mengingat Tuhan, sebab ia menjanjikan ia akan senantiasa bersama kita. Tidak menjanjikan kenyamanan, tidak menjanjikan. Yang kedua, mari kita mengingat
kita tidak sedang mengutangi Tuhan ketika melakukan pelayanan. Sehingga dasar pelayanan kita itu bukan harus berhasil, bukan harus berperbuih pada saat itu juga. Bisa saja ya toh, sekarang pelayanan pendeta A melayani, dia berkhotbah, dia berkhotbah. Tapi buah dari pelayanan itu nanti 10 tahun yang akan datang sudah pendeta yang baru melayani. Misalnya saya melayani pada saat ini di HKBP Sumber Jaya Tambun, lalu senantiasa berkhotbah. Mungkin hari ini tidak berbuah, tapi 10 tahun yang akan datang lalu diingatlah khotbah-khotbah, lalu diingatlah seruan-seruan, sehingga dia berubah setelah saya pindah pelayanan ke ini. Bapak Ibu, apakah dasar kita melakukan panggilan Tuhan? Apakah dasar kita untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan? Bukan semata-mata keberhasilan, karena keberhasilan sesungguhnya adalah milik Allah. Tetapi dasar yang paling utama adalah bahwa panggilan itu menjadi tugas tanggung jawab. Panggilan itu menjadi anugerah yang harus kita responi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika jawaban Tuhan ini mengatakan, Yeremia, kau kembali, aku kembali sama kau datang, yuk pergi. Ketika kata-kataku sesuai dengan kebenaranku, ketika kata-katamu yang keluar adalah yang berharga dan tidak tercela, maka lidahmu itu akan menjadi lidah. Apa yang aku mau katakan akan aku pakai mulutmu untuk mengatakan ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mereka yang tertunduk kepada Tuhan akan selalu berdiri menghadapi siapa. Setiap kita ketika tunduk bersujud kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk berdiri menghadapi siapa. Maka biarlah pertama-tama sekali kita setunduk-tunduknya kepada Tuhan, seingat-ingatnya kepada Tuhan, semengandal-ngandalkan Tuhan dalam kehidupan, sehingga melawan apapun, menghadapi siapapun, Tuhan akan menegakkan kita, Tuhan akan memampukan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun pergumulan kita pada saat ini, apapun yang menjadi beban pikiran kita pada saat ini, apapun yang menjadi tekanan kita pada saat ini, mari terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan, meminta Tuhan, sehingga Ia akan membimbingkan kita, meneguhkan kita menghadapi situasi, kenyataan, dan siapapun Dia. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Ia pasti memampukan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, pujian dan syukur kami Tuhan, karena Engkau adalah kota benteng kami yang menjadi pelindung kami dalam setiap pergumulan. Dan Engkau adalah kekuatan kami yang memberikan kekuatan dalam setiap pergumulan, tantangan yang kami hadapi dalam hidup. Bapa, kami sering sekali melupakan terus kami berdosa oleh karena banyak yang kami, oleh karena pikiran yang kami beban, oleh karena pergumulan yang kami, seolah-olah pergumulan itu luar biasa besar. Tetapi kami sering bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Esa, yang mampu mengalahkan setiap problema kehidupan. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami firman hari ini dapat kami hidupi dalam kehidupan kami, agar kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa membaharui iman kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Agar kami kehidupan kami seturut dengan kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.